Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Berjumpa kembali dengan kisah hikmah. Pada kesempatan kali ini, kisah hikmah akan membawakan sebuah kisah salah seorang sahabat Nabi yang bernama Zaid bin Harisah. Kehendak Allah, Zaid bin Harisah tadinya adalah budak dari seorang perempuan, dan ia telah menjadi manusia yang paling aku cintai, Muhammad Rasulullah. Sudah binti Salabah pergi untuk mengunjungi kaumnya, yaitu Bani Ma'nim, dan ia ditemani seorang anaknya yang bernama Zaid bin Harisah Al-Ka'bi. Baru saja ia sampai di sana, maka pasukan berkuda Bani Kain telah menyerang sukunya dan mengambil semua harta. Mereka juga menggiring unta-unta dan menyandera beberapa tawanan. Salah seorang yang mereka tawan adalah anaknya yang bernama Zaid bin Harisah. Zaid saat itu adalah seorang anak kecil yang baru berusia sekitar 8 tahun. Mereka lalu membawa Zaid ke pasar Ukaz dan menawarkan dirinya untuk dibeli. Lalu ada seorang kaya dari pemuka Quraisy yang bernama Hakim bin Hizam bin Khuwailid membelinya dengan harga 400 dirham. Selain dia, ada juga beberapa budak lain yang ia beli. Kemudian ia bawa ke Mekah. Begitu bibinya Khadijah binti Khuwailid mengetahui kedatangan Hakim, bibinya mengunjungi Hakim untuk memberikan selamat dan sambutan kepadanya. Hakim berkata kepada bibinya, "Wahai bibi, aku telah beli beberapa budak dari pasar Ukaz. Pilihlah yang mana saja yang kau sukai. Aku akan menghadiahkannya untukmu." Lalu Sayyidah Khadijah memandangi wajah para budak tadi, dan akhirnya ia memilih Zaid bin Harisah. Karena Khadijah melihat bahwa Zaid memiliki tanda-tanda kecerdasan, ia pun membawa Zaid pulang. Tidak lama kemudian Khadijah binti Khuwailid menikah dengan Muhammad bin Abdullah. Maka Khadijah ingin memberikan hadiah kepada suaminya. Namun ia tidak menemukan sesuatu yang lebih baik daripada budaknya yang mulia yang bernama Zaid bin Al-Harisah. Maka dihadiahkanlah Zaid kepada suaminya. Selagi budak yang beruntung ini tinggal di bawah pengawasan Muhammad bin Abdullah, bernasib baik dengan persahabatannya yang mulia dan menikmati keindahan akhlak beliau, hal sebaliknya terjadi pada ibunya yang syok karena kehilangan anaknya. Air matanya tidak pernah berhenti mengalir. Ia tidak pernah berhenti bersedih dan ia tidak pernah merasa tenang. Dan hal yang lebih membuatnya berputus asa adalah ia tidak tahu apakah anaknya masih hidup sehingga ia masih dapat berharap, ataukah sudah mati yang dapat membuatnya putus harapan. Sedangkan ayahnya yang mencari Ziyad di seluruh penjuru bumi bertanya kepada setiap kafilah tentang anaknya. Dan ia membuatkan sebuah syair kerinduan yang dapat menyayat hati yang berbunyi, "Aku menangis karena Zaid dan aku tidak tahu apa yang ia kerjakan. Apakah ia masih hidup hingga masih dapat diharapkan? Ataukah ajal telah menjemputnya? Demi Allah, aku tak mengerti dan aku terus bertanya, apakah yang memberi makan kepadamu adalah hamparan luas ataukah pegunungan? Matahari senantiasa membuat aku selalu mengenangnya saat ia terbit, dan kenangan tentang dirinya kembali terulang saat ia tenggelam. Aku akan memberitahukan unta untuk terus berjalan menyusuri bumi, dan aku tidak akan bosan untuk berputar mencarimu sebagaimana unta yang tidak bosan berjalan. Hidupku atau harapanku tercapai. Setiap orang bakal binasa meski harapan telah menipunya." Dalam suatu musim haji, sebuah rombongan dari kaum Zaid berniat untuk datang ke Baitullah Al-Haram. Saat mereka sedang bertawaf di seputar Ka'bah, mereka bertemu dengan Zaid. Mereka mengenalinya dan Zaid mengenali mereka. Mereka saling bertanya. Begitu pula mereka semua selesai mengerjakan manasiknya dan kembali ke kampung. Mereka bercerita kepada Harisah apa yang mereka lihat dan apa yang mereka dengar. Maka Harisah segera menyiapkan kendaraannya, dan ia membawa sejumlah uang untuk menebus anaknya yang menjadi buah hati dan penyejuk mata. Ia ditemani oleh seorang saudaranya yang bernama Kab. Keduanya berangkat segera menuju Mekah. Begitu sampai di sana, keduanya menghadap Muhammad bin Abdullah dan berkata, "Wahai Ibnu Abdul Muthalib, kalian adalah tetangga Allah yang suka membebaskan orang yang menderita, memberi makan orang yang kelaparan, dan membantu orang yang kesulitan.
Kami datang untuk membawa anak kami yang ada padamu, dan kami membawa sejumlah uang sebagai tebusannya. Berbaik budilah pada kami, dan serahkanlah ia kepada kami jika engkau izinkan." Muhammad lalu berkata, "Siapakah anak yang kalian maksudkan itu?" Mereka menjawab, "Budakmu yang bernama Zaid bin Harisah." Muhammad lalu berkata, "Apakah kalian memiliki hal yang lebih baik dari uang tebusan?" Keduanya bertanya, "Apa itu?" Muhammad menjawab, "Aku akan memanggilnya untuk berjumpa kalian. Suruhlah dia memilih untuk mengikutiku atau mengikuti kalian. Jika ia memilih untuk ikut dengan kalian, maka bawalah ia tanpa perlu membayar apa-apa. Jika ia memilih untuk mengikutiku, demi Allah, aku tidak mempengaruhi dia saat memilih." Keduanya berkata, "Engkau berlaku adil dengan demikian." Muhammad lalu memanggil Zaid dan bertanya kepadanya, "Siapakah kedua orang ini?" Zaid menjawab, "Ini adalah ayahku, Harisah bin Syurahil, dan ini adalah pamanku, Ka'b." Muhammad berkata, "Aku memintamu untuk memilih. Jika kau mau, kamu boleh pergi bersama mereka. Jika kamu mau, kau juga boleh tinggal bersamaku." Zaid menjawab tanpa ragu dan lembut, "Aku akan tinggal bersamamu." Maka ayahnya berkata, "Celaka kamu Zaid, apakah engkau memilih untuk menjadi seorang budak ketimbang hidup bersama ayah dan ibumu?" Zaid menjawab, "Aku mendapatkan sesuatu dari orang, dan aku tidak akan pernah meninggalkannya." Begitu Muhammad melihat apa yang dilakukan Zaid, kemudian Muhammad menggandeng tangan Zaid dan membawanya ke Baitullah Al-Haram. Keduanya berhenti di Hijr Ismail di tengah kumpulan bangsa Quraisy. Muhammad berkata, "Wahai bangsa Quraisy, saksikanlah bahwa ini adalah anakku. Ia berhak mewarisiku dan aku berhak mewarisinya." Maka menjadi tenanglah jiwa ayah dan pamannya. Mereka berdua membiarkan Zaid tinggal bersama Muhammad. Mereka lalu kembali ke kampungnya dengan hati yang tenang dan damai. Sejak saat itu, Zaid bin Harisah mulai dipanggil dengan Zaid bin Muhammad. Ia terus menggunakan nama itu hingga Muhammad diutus sebagai Rasulullah. Islam melarang adopsi atau mengangkat anak satun. Firman Allah, "Panggillah mereka, anak-anak angkat itu, dengan memakai nama bapak-bapak mereka." Quran Surat Al-Ahzab ayat 5. Maka sejak itu ia dipanggil dengan nama Zaid bin Harisah. Zaid tidak mengetahui manfaat apa yang ia dapatkan saat ia memilih Muhammad daripada ibu dan bapaknya. Ia juga tidak tahu bahwa tuannya yang ia pilih mengalahkan keluarganya dan kabilahnya, akan menjadi pemimpin manusia dari awal hingga akhir, juga akan menjadi seorang utusan Allah kepada semua makhluknya. Tidak pernah terbersit di hatinya bahwa kerajaan langit akan berdiri di muka bumi yang akan memenuhi timur hingga baratnya dengan kebaikan dan keadilan. Dan Muhammad akan menjadi batu pertama dalam pembangunan kerajaan yang besar ini. Hal ini tidak pernah terbersit di benak Zaid. Ini merupakan anugerah yang Allah berikan kepada siapa saja yang ia kehendaki. Allah adalah zat yang memiliki anugerah yang amat besar. Hal itu karena tidak selang lama dari peristiwa pemilihan tadi, kecuali hanya beberapa tahun saja, sehingga Allah mengutus nabinya yang bernama Muhammad untuk membawa agama, petunjuk dan kebenaran. Maka Zaid bin Harisah adalah manusia pertama yang beriman kepadanya dari kalangan pria. Apakah ada kemuliaan seperti ini yang dikejar-kejar oleh manusia yang berlomba untuk mendapatkannya? Zaid bin Harisah adalah orang yang dipercaya untuk menyimpan rahasia Rasulullah. Ia juga adalah orang yang ditunjuk sebagai panglima delegasi dan pasukan Rasul. Dia juga salah seorang pengganti Rasulullah SAW sebagai penguasa Madinah bila beliau meninggalkan kota tersebut. Sebagaimana Zaid telah mencintai Nabi SAW dan memilih beliau ketimbang ibu dan bapaknya, maka Rasul SAW juga mencintainya dan mengajak Zaid untuk hidup bersama keluarga dan anak-anak beliau. Rasul seringkali merindukan Zaid bila ia tidak ada. Rasul SAW gembira dengan kedatangannya saat ia baru kembali. Rasulullah SAW menyambutnya dengan gembira, di mana tidak seorang pun yang mendapatkan kemuliaan seperti ini. Inilah kisah Aisyah radhiyallahu anhu yang menggambarkan kepada kita bagaimana gembiranya Rasulullah SAW saat berjumpa dengan Zaid. Ia menceritakan, Zaid bin Harisah datang ke Madinah. Rasulullah SAW saat itu sedang berada di rumahku. Lalu Zaid mengetuk pintu. Rasul lalu berdiri menyambutnya sambil tanya,
Beliau tidak memakai apapun kecuali pakaian yang menutupi bagian antara pusat dan lutut. Beliau berjalan ke arah pintu dengan menggait bajunya. Rasul lalu memeluk dan menciuminya. Demi Allah, aku belum pernah melihat Rasulullah SAW bertanya sebelum dan sesudah itu. Ketika Rasulullah SAW mencintai Zaid telah diketahui oleh kaum muslimin, sehingga mereka menyebutnya dengan Zaid al-Hub, Zaid yang dicintai. Dan mereka memberinya gelar dengan nama Hibi Rasulullah, yang berarti kesayangan Rasulullah. Dan mereka memberikan nama kepada anaknya Usama dengan Hibi Rasulullah wa ibnu Hibihi, yang berarti anak dari orang yang disayang Rasulullah. Pada tahun 8 Hijriah, Allah berkehendak, Maha Suci hikmahnya, untuk memberikan ujian memisahkan orang yang dicintai dari kekasihnya. Hal itu dimulai saat Rasulullah SAW mengirim Al-Haris bin Umair Al-Azzi untuk membawa surat kepada Raja Busra agar ia masuk ke dalam Islam. Begitu Al-Haris tiba di Mut'ah, di daerah timur Yordania, salah seorang pemimpin Al-Qasasinah yang bernama Surahbil bin Am memberikan tawaran kepada Al-Haris, sehingga Al-Haris tertawan dan terbunuh. Hal itu membuat Nabi SAW terkejut karena tidak ada utusannya yang lain sampai terbunuh. Maka Rasulullah SAW mempersiapkan pasukan yang terdiri dari 3.000 prajurit untuk menyerang Mut'ah. Rasul SAW menunjuk untuk menjadi pemimpin pasukan ini adalah kekasihnya, Zaid bin Harisah. Rasul bersabda, jika Zaid tewas, maka kepemimpinan akan dipegang oleh Ja'far bin Abi Thalib. Jika Ja'far juga tewas, maka kepemimpinan dipegang oleh Abdullah bin Rawaha. Jika Abdullah bin Rawaha tewas, maka pasukan muslimin harus memilih salah seorang dari mereka untuk menjadi pemimpin. Pasukan ini bergerak hingga tiba di Ma'an, sebelah timur Yordania. Heraklius, Raja Romawi, berangkat dengan diiringi 100.000 prajurit demi mempertahankan Al-Qasasinah, dan ada 100.000 kaum musyrikin Arab yang bergabung dengannya. Pasukan yang besar ini berkemah tidak terlalu jauh dari tempat pasukan muslimin berada. Pasukan muslimin menginap di Ma'an selama 2 hari untuk bermusyawarah langkah apa yang mereka harus ambil. Salah seorang dari mereka berkata, kita kirimkan surat kepada Rasulullah SAW untuk memberitahukan beliau jumlah musuh kita, dan kita tunggu perintah beliau. Ada yang mengatakan, demi Allah, wahai kaumku, kita tidak berjuang dengan jumlah, kekuatan dan banyaknya pasukan, akan tapi kita berjuang dengan bekal agama ini. Berangkatlah sesuai niat kalian saat berangkat. Allah telah menjamin kalian dengan keberuntungan mendapatkan salah satu dari 2 kebaikan, baik itu berupa kemenangan atau mati sebagai syahid. Kemudian bertemulah kedua pasukan di bumi Mut'ah. Pasukan muslimin membuat heran pasukan Romawi dan membuat mereka terpesona dengan kehebatan 3.000 prajurit muslimin yang mampu menghadapi pasukan mereka yang amat besar berjumlah 200.000 prajurit. Zaid bin Harisah mempertahankan panji Rasulullah SAW dengan begitu semangat dan tidak ada dalam sejarah yang dapat menandinginya, sehingga tubuhnya tertembus 100 tombak. Ia tersungkur tewas dengan berlumuran darah. Lalu Ja'far bin Abi Thalib mengambil panji dari tangannya. Ia lalu mempertahankan panji tadi dengan begitu hebatnya sehingga ia menyusul sahabatnya tadi. Lalu panji tersebut diambil oleh Abdullah bin Rawaha. Ia mempertahankan panji tersebut dengan begitu sengitnya sehingga kisahnya berakhir seperti kedua sahabatnya. Maka pasukan muslimin menunjuk Khalid bin Walid sebagai panglima mereka. Saat itu ia baru masuk Islam. Khalid menarik mundur pasukan muslimin dan menyelamatkan mereka dari kekalahan yang telak. Rasulullah SAW menerima kabar tentang peristiwa Mut'ah dan tewasnya ketiga panglima. Rasulullah SAW menjadi sedih dan belum pernah beliau sesedih itu. Rasul SAW lalu pergi ke keluarga mereka untuk memberikan belasungkawa. Saat beliau tiba di rumah Zaid bin Harisah, putrinya yang masih kecil berlari ke arah beliau mencari perlindungan sambil menangis. Maka Rasulullah SAW menangis sehingga terdengar suaranya. Sa'ad bin Ubadah bertanya kepada beliau, apakah ini ya Rasulullah? Beliau SAW menjawab, ini adalah tangisan seorang kekasih atas kekasihnya. Demikian kisah pada kesempatan kali ini. Semoga kita dapat mengambil hikmah atau ibrah di dalamnya, dan semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.